Oke. Pembacaan rekomendasi DPRD Pansus DPRD Kota Tidore Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian hasil jabatan Pansus DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam penanganan COVID-19 di Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini Pansus telah melaksanakan kinerja Pansus. Pertama, silaturahmi Pansus DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan Wali Kota bersama Forkompinda Kota Tidore Kepulauan, melakukan rapat koordinasi dengan tim tugas COVID pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, melakukan kunjungan dan pemantauan di 8 kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, serta melakukan rapat internal Pansus. Maka dengan ini Pansus telah bersepakat mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, melihat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang telah mengarah pada transmisi lokal, agar pemerintah daerah segera memperpanjang penutupan akses keluar orang di wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan syarat-syarat yang ditentukan sampai dengan tanggal 24 Juni 2020. Yang kedua, pemerintah daerah dalam hal ini Satgas COVID-19 segera menyelesaikan pembagian bansos sembako APBD kepada masyarakat yang berhak mendapatkan, baik yang telah memiliki kartu keluarga namun belum terdata, ataupun pasangan menikah yang belum memiliki kartu keluarga, dengan dilengkapi data pendukung berupa surat nikah, KTP atau keterangan lainnya, beserta surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. 3. Pemerintah daerah segera menyiapkan bansos tahap kedua pada bulan Juni 2020 dalam bentuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD kepada masyarakat yang belum mendapatkan BLT dana desa dan BLT dari Kementerian Sosial. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan penanganan COVID-19 berupa pengadaan APD bagi tim medis, penyediaan obat-obatan, pengalihan alat rapid test ke tes cepat molekuler atau TCM, penyediaan laboratorium dan ruang isolasi penanganan pasien COVID-19 yang representatif. 5. Pemerintah daerah segera menggunakan LPMP sebagai tempat karantina yang representatif. 6. Pemerintah daerah menggratiskan biaya pengobatan puskesmas atau rumah sakit selama masa tanggap darurat COVID-19 masih berlangsung. 7. Pemerintah daerah memberikan bantuan jaminan sosial kepada pasien penderita COVID-19 dan keluarganya selama masa karantina penyembuhan. 8. Pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan petugas lapangan, terutama tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan COVID-19. 9. Pemerintah daerah menggratiskan biaya tagihan air minum PDAM selama masa tanggap darurat COVID-19 masih berlangsung. 10. Pemerintah daerah memberikan jaminan sosial kepada kelompok usaha kecil menengah yang terkena dampak COVID-19. 11. Pemerintah daerah segera menerbitkan muatan angkutan feri sesuai dengan peruntukannya dalam masa penanganan wabah COVID-19 berlangsung dan mengembalikan trayek angkutan feri minimal 4 kali dalam sehari. 12. Pemerintah daerah segera mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran tim COVID-19 sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. 13. Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini penanganan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sehingga lebih terkoordinir dalam penanganannya. 14. Atau yang terakhir, tim gugus tugas COVID-19 agar dapat memperbaiki manajemen penanganan COVID-19 dalam hal A. Penanganan kesehatan, B. Penanganan jaring pengaman sosial, C. Penanganan dampak ekonomi. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan selanjutnya menjadi rekomendasi di DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Pansus COVID-19, Ketua Ridwan Muhammad Yamin, Sekretaris Malik Haji Muhammad, mengetahui Wakil Koordinator Muhtar Jumati. Sekian, terima kasih. Baik, Wakil, harapannya terhadap pemerintah daerah khusus untuk tim COVID-19, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan dalam rekomendasi ini. Pertama, terkait dengan meminta agar diperpanjang penutupan ini karena pansus ini sudah berkoordinasi dengan beberapa dokter yang dianggap berkompeten dalam hal ini. Kemudian saran dokter bahwa ini harus ditutup dulu agar mempermudah tim medis untuk melakukan tracking di wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga wabah ini dia tidak meluas di masyarakat umum. Karena dalam beberapa waktu ini kita sendiri melihat secara bersama beberapa pejabat tinggi kita yang mengarah pada terpaparnya virus corona ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembagian BLT secara keseluruhan itu, kami melihat bahwa kemarin dalam pembagian itu ada tugas dan kerja kita di pemerintah kelurahan maupun desa di beberapa wilayah yang mungkin belum mendeteksi atau mendata seluruh kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga itu belum dibagi, dan juga yang belum memiliki kartu keluarga ini pun segera dibagi, tentunya dengan syarat-syarat yang sebagaimana disampaikan dalam rekomendasi itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bantuan pada bulan Juni, kita sarankan untuk tidak lagi dalam bentuk 9 bahan pokok. Pertimbangannya karena pertama, kalau dengan 9 bahan pokok tentunya yang kita melihat bahwa ada biaya transportasi yang cukup besar di situ. Kemudian yang kedua, ada keuntungan pihak ketiga yang juga terdapat di situ sehingga kita belum mengefisiensi keuangan kita. Yang keempat, yang berikut lagi bahwa jika ini diadakan secara massal, tentunya uang yang beredar hanya di beberapa toko-toko besar saja. Tetapi kalau kita kasih dalam bentuk uang cash, insya Allah masyarakat bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya, dan belanjanya juga di toko-toko kecil pun yang ada di kampungnya masing-masing. Dari beberapa hal itu yang kemudian kami menganggap penting untuk rekomendasikan ke pemerintah daerah, dan harapan kami bahwa rekomendasi ini segera untuk dilaksanakan. Kemudian juga pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada tim pemerintah daerah, tim COVID, agar mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis kita. Karena dalam beberapa waktu ini sejumlah tenaga medis kita yang sudah dikarantina tentunya tidak akan menyulitkan kita di tempat pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Karena yang dilayani oleh tenaga medis kita bukan pada pasien COVID saja, tetapi juga pada pasien-pasien lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.